Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Bapak dan ikhwah, ibu akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah kembali kita memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi hamba yang terbaik. Karena kita mengingat dulu satu ayat dalam persoalan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas surah ke-28 di ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah Muhammad yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah yang akan memilih daripada ciptaan-ciptaannya itu siapa yang akan dilebihi, dikurangkan dengan yang lainnya. Termasuk malah lewat dengan ayat ini para ulama kita menyebutkan Allah menciptakan makhluknya dengan bermacam-macam dan memilih di antara makhluk itu untuk menjadi makhluk yang termulia di antara mereka, seperti menciptakan malaikat, jadikanlah Jibril sebagai malaikat yang termulia, dan dijadikan dari umat manusia ini dengan beberapa nabi dan rasul. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita juga ini sebagai umat Muhammad SAW kita termasuk menjadi umat yang terpilih, yang terbaik sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamulah ini, semoga kita yang hadir sebagai pengikut sahabat menjadi umat yang terbaik di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Itu sekilas, saya tambah sedikit. Adapun tadi tentang pernyataan bahwa kami ini punya anak 8 orang yang hafal Quran semuanya, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kami baru punya istri 1, tetapi 14 kali melahirkan. Alhamdulillah yang masih hidup masih 12. Masih ada 1 lusin di antara anak kami yang masih hidup. Yang masih hidup ini insya Allah yang baru selesai, ada kata orang syahadah dari tahfiznya baru 6 orang. Tapi insya Allah tahun ini 1 selesai lagi, mungkin tahun berikut 1 lagi. Jadi ini saya anggap sebagai 1 doa bagi kami, dan mudah-mudahan semuanya bisa nanti hafal Quran insya Allah. Mungkin itu Ustaz, seperti itu. Mudah-mudahan peserta semuanya semakin penasaran. Ternyata ini spanduknya sama. Ada 12 Ustaz. 12. Kami akan membahas semuanya menghafal Quran insya Allah. Ustaz, kami penasaran sekarang. Saya dan kebanyakannya dari peserta ini penasaran yang 12 tadi itu Ustaz. Siapa-siapa orangnya Ustaz? Dan di mana sekarang keberadaannya? Oh iya. Semuanya ini Ustaz. Ya, baiklah. Di antara anak yang 12, yang pertama adalah Hizbullah, sekarang ada di Pondok Pesantren Tahfiz Assalam di Rapang sana atau daerah Sidrap. Itu anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua ada di Pondok Pesantren di Endrekang Putri. Ini tidak hafal, tidak hafiz 30 juz, tapi mudah-mudahan bisa mendekat ke sana. Karena suaminya penghafal, yaitu adiknya Ustaz Jahada. Ya. Jadi adiknya Ustaz Jahada adalah menantu, dan insya Allah dia juga termasuk ya bersama dengan
anak saya yang ketiga yaitu Saiful yang ada di Madinah sekarang, sementara kuliah itu juga sama-sama dulu. Ya kalau Saiful ini insya Allah mungkin ya sudah 2 atau 3 kali ambil ya sanadnya dari tahfiznya ini. Sekarang ada di Madinah dan mungkin di sana karena dia sudah bawa semua anak dan istrinya. Itu anak yang ketiga. Anak yang keempat ya sudah duluan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala baru kelas 3 SD. Kemudian yang seterusnya itulah sedikit ada ya kurang, memiliki kekurangan, tapi mudah-mudahan kekurangannya ini tidak menjadi cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecilnya lambat sekali kalau bicara sehingga dia tidak bisa menghafal. Maka ini tidak bisa menghafal. Kemudian adiknya itulah sekarang yang ada di Mangkutana. Alhamdulillah ini putri. Istrinya Ustaz Hamzah juga dari Istiba. Nah, kalau ini alhamdulillah selesai dikasih dulu, masih Ustaz Usman. Dan dia buka tahfiz di Poso. Cuma karena sekarang di Mangkutana. Kemudian seterusnya inilah yang laki-laki Mutakhir yang ada di Qasim sekarang, selesai hafalannya di Jakarta ya kurang lebih 1 tahun, kemudian beralih ke sini dan itu juga ya pernah di Assalam. Kemudian seterusnya adalah Mursyid. Mursyid ada hadir di sini insyaallah, semua dari tahfiz Assalam. Sedikit besar. Ya. Bisa lihat Mursyid. Kalau saya tidak salah ada hadir. Ada Mi. Oh itu sana. Ya. Tolong berdiri Ustaz, kami mau lihat. Masya Allah. Barakallah. Sementara di Istiba. Ya. Kemudian adiknya adalah Mudabbir. Itu juga selesainya di Assalam. Kalau saya tidak salah mungkin ada hadir juga. Yang baru masuk di Istiba baru-baru ini. Ya. Jadi 5 anak saya yang laki-laki semua dari Istiba. Ya Saiful kan dia pernah mengajar di Istiba. Hizbullah selesai di Istiba. Ya adik-adiknya yang Mutakhir di Istiba. Kemudian Mursyid di Istiba. Sekarang Mudabbir di Istiba. Semuanya dan insya alhamdulillah ini 5 anak laki-laki. Ya kata orang sudah semua dapat syahadah dari tahfiz. Kemudian 1 akhwat, jadi itu insya Allah tahun ini selesai lagi 1 yang baru berumur masuk 11-12 tahun. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini selesai karena sudah 15 juz baru 6 bulan. Ya 6 bulan 7 bulan ya Afwan. 7 bulan sudah saya dengar tadi kemarin kan baru-baru saya dari sana kata ya sudah 15 juz. Jadi insya Allah selesai tahun ini. Ya, kemudian yang selainnya akan menyusul ada anak yang sementara kelas 3 SMP sekarang. Insya Allah ini baru memulai juga. Pelaporan kemarin sudah 4 juz. Ya, sudah 4 juz. Tapi insya Allah tahun sesudah ujian nanti ini saya akan lanjutkan di tahfiz yang lain dengan saya kasih target 1,5 tahun harus selesai. Karena rata-rata kakaknya itu ya utamanya termasuk Saiful dengan Mutakhir. Kalau Saiful itu 1 tahun 4 bulan. Ya, selesai. Mutakhir malah kalau dari segi anunya hanya 9 bulan. Tapi saya biasa istilahkan ya 1 tahun selesai 30 juz baru kembali ke Makassar Murajaah. Mungkin sementara itu. Ya, Mutakhir. Saya penasaran Ustaz. Saya pernah bincang-bincang dengan salah seorang dosen Istiba. Ya. Katanya Mutakhir ini mau hafal dari usul lagi Ustaz. Sebenarnya sudah hampir, tapi ya dia ada di Qasim sekarang. Jadi Al-Quran hafal, sekarang mau hafal dari usul lagi. Kalau ada yang bisa tebak berapa jumlahnya hadits yang ada di dalam usul dapat hadiah. Astagfirullah. Sekitar berapa itu kira-kira? 1.000 miliar. 1.000 lebih. Al-Quran plus hadits dari usul ini. Sebentar kami mau tayangkan ada 1 foto. Mudah-mudahan kita bisa tebak siapa itu. Astagfirullah. Ustaz, ada biasa dari kalangan orang tua mencari alasan anaknya yang bisa hafal Quran. Susah katanya. Beda Ustaz. Kalau misalnya Ustaz yang anaknya semua menghafal Quran itu paling tidak dia menghafal Al-Quran atau ya seperti itu tadi semuanya masukkan ke kontes-kontes. Saya penasaran Ustaz. Ya. Ustaz hafal Al-Quran juga ya? Belum. Tetapi kalau juz 30 mungkin dihafal. Saya ini apa sedikit kata Ustaz? Saya ini umur 30 tahun baru belajar alif bahtanya Islam.
baru juga mulai salah. Jadi selama itu tidak tahu karena ini tidak ada bimbingan. Namun alhamdulillah itulah ya sedikit dapat pelajaran dari salah seorang orang tua pendiri pondok pesantren Darul Istiqamah Macopa, Ustadz Marzuki Hasan. Disitulah kami ikut kurang lebih 1 tahun dan melihat kiat-kiat yang ada. Kemudian beliaulah yang menikahkan kami pada tanggal 3 bulan 11 tahun 82 ya, itu pernikahan ya. Jadi hanya kurang lebih 1 tahun belajar Islam langsung dinikahkan. Dan itulah akhirnya ya lahirlah anak yang ada sekarang ini. Kalau menjadi masalah menghafal Quran, saya tidak hafal Quran. Tapi itu saya ingin sekali bagaimana anak-anak saya yang hafal Quran. Jangan cuma saya yang tidak hafal Quran. Ya, namun dalam hal ini ya mungkin itulah tadi kalau kita melihat kiat-kiatnya ya ada sedikit pengalaman yang ada. Dan ini juga saya timba dari ya ilmu-ilmu dari ulama-ulama, mungkin membaca kitabnya para ulama dan juga dari ya secara langsung. Itu kalau saya tidak salah ada 7. Tips-tips itu sebentar. Iya, iya. Insyaallah. Mestinya itu punya dari tapi silakan. Nah, disimpan yang terakhir supaya kita semua penasaran. Tentu ini pekerjaan yang berat, sangat berat untuk membina 8 orang anak, 12 orang anak. Kalau 1 orang mungkin kita bisa katakan ya 1 menyekolahkan di Ponpes mudah saja. Tetapi ini 8 orang. Tentu ada motivasi yang sangat besar yang bisa membuat kita bekerja besar. Kami ingin mengenal motivasi yang Ustaz miliki. Ya. Jadi afwan akhi, maka ini sudah masuk juga dalam tip atau ya khutuwatu at-tarbiyah ila tahfiz tarbiyatil aulad ila tahfizil Quran. Ini sudah masuk kiat-kiat di dalam bagaimana menjadikan anak kita menjadi penghafal. Salah satu di antaranya adalah letakkan anak itu di tempat yang memang aman. Dalam arti ya bagaimana yang Allah perintahkan, Allah abadikan dalam Al-Quran mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya kalau dalil-dalilnya sebenarnya ada ayat, tapi ini kita sekedar mengingat saja. 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 126, di surah Ibrahim. Surah kedua ya surah Al-Baqarah 126, surah Ibrahim surah ke-14 ayat 35. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada amina. 2 kali itu Nabi Ibrahim sebutkan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim menyatakan, ya Allah Tuhan kami, pencipta segala makhluk, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dan sentosa. Karena kenapa? Di ayat 37 di surah Ibrahim, Nabi Ibrahim menyatakan, Rabbana inni askantu min surriyati biwadin ghairi dzi zar'in, dan seterusnya. Silakan lihat dalam surah Ibrahim sana. Karena Nabi Ibrahim ingin meletakkan anaknya untuk yang ada di sana, yaitu di negeri yang aman. Maka ini kita harus menempatkan, maka ini salah satu kiat untuk bagaimana anak kita bisa menghafal Quran adalah dalam pergaulan. Jadi biar artinya kondisi yang dimana kita tempati, bagaimana bisa kita mengontrol anak-anak itu. Ya, itu yang salah satu diantaranya. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana supaya suhbatus salihin, sahabat-sahabatnya orang-orang yang baik. Kita berusaha membatasi. Kalau saya sebutkan istilahnya di sini, apa ini ikhtiaru ya wa tahdidu ya as-sahabah. Memilih dan membatasi teman-temannya. Jadi tidak bebas bergaul. Maka insya Allah kita akan. Maka inilah salah satu tempat yang biasa kami tempati di pondok pesantren. Walaupun hidupnya memang sangat sulit, tapi itulah memang perlu kesabaran. Namun terus terang saya nyatakan di sini, dan memang isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling berfungsi dalam pembinaan anak itu adalah al-ummu, ibu. Sekalipun ya kalau ibu atau ummi daripada anak-anak kami orang bodoh, tidak punya ilmu, baik ilmu dunia lebih-lebih, baik ilmu agama lebih-lebih ilmu keduniaan. Kenapa? Cuma tamatan SMP dan juga di pondok hanya baru 3 bulan langsung menikah. Maka tidak ada apa-apa diketahui. Tapi insya Allah kesabarannya menerima apa yang kami sampaikan kepadanya dan apa yang diajarkan oleh guru-guru yang ada di pondok. Maka inilah yang tempat melahirkan seperti itu. Itu sekilas. Ya.
Jadi memilih tempat. Salah satu ya. Baik. Iya, tempatnya. Untuk anak. Memilih temannya, memilih tempatnya. Catat ya, satu, memilih tempat, memilih teman yang baik untuk anak. Ini salah satunya. Sekolah, madrasahnya, ponpesnya juga Ustaz. Dan Iya, yang paling penting tadi itu yang harus dipilih. Kalau ada yang belum Anak menikah, muda yang paling cocok itu. ya, Anak muda yang paling anak muda, cocok. itu besar. Anak muda yang belum menikah, cari baik-baik ibunya. Ustaz, 12 orang anak ini Ustaz, saya yakin waktu kecilnya masih lebih disukai permen daripada Al-Quran. Iya. Masih lebih suka tukang bakso daripada Al-Quran. Iya. Kalau mungkin anak-anak di Kota Modern ini, saya yang lalu dengarkan dari Ustaz Ahmad Tajam, katanya sekarang yang menyibukkan anak-anak bukan jihad, tapi jihaz, HP. Ya. Kalau Ibu Khalid yang menyibukkan jihad, kalau anak-anak kita yang menyibukkan jihaz, HP. Karena lebih tertarik daripada Al-Quran, Ustaz. Ketertarikan terhadap Al-Quran. Bagaimana caranya menumbuhkan ketertarikan itu kepada anak-anak kita terhadap Al-Quran? Baiklah. Kalau ini kan sebenarnya mungkin bukan secara ilmiah ini Ustaz. Ini sekedar pengalaman. Kalau pengalaman kami di samping setelah ya kurang lebih beberapa bulan sesudah menikah, ada satu hadis yang pernah diangkat oleh yaitu guru kita Ustadz Marzuki Hasan, dan saya termotivasi dengan hadis itu. Walaupun itu waktu belum saya dapatkan hadisnya dan belum saya hafal. Hadis itu adalah hadis yang bersumber dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, walaupun hadis ini ada ikhtilaful ulama tentang statusnya. Dalam hadis itu dinyatakan addibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dalam 3 hal yang sangat penting. Pertama, hubbi nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya kira itu kita maklum semua. Kemudian wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarganya, entah keluarga Rasulullah dan keluarganya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah wa qiraatil Quran. Bagaimana bisa mencintakan anak-anak kalian dengan membaca Al-Quran? Fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu. Karena orang-orang yang hafal Quran adalah orang yang akan berada di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala, utamanya nanti di hari akhirat, di hari pada tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ma'al anbiya'i wal asfiya, bersama dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dibersihkan atau yang disucikan atau yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang sedikit memotivasi kami. Maka sejak dari kecil, termasuk anak saya yang pertama Hizbullah yang ada di Rapang sekarang, itu memang sejak dari kecil kebetulan umminya tidak tahu menyanyi, abahnya lebih-lebih, maka setiap mau tidur dulu sebelum ada HP. Tetapi hampir setiap tempat yang kami temukan tidak ada saja TV-nya, radio yang pakai kaset. Maka itulah di mana kami berada selalu itu yang ada. Jadi setiap mau tidur ataukah mungkin agak rewel, bunyikan kaset yang ngaji untuk diperdengarkan, karena pekanya hati seseorang itu kadang-kala lewat dengan pendengaran. Dan itu memang merupakan salah satu masuknya pelajaran, kan? Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 79 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Saya kira begitu ayatnya, insyaallah mungkin banyak penghafal di sini. Ini bukan penghafal, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, tidak mengetahui sesuatu apapun, tapi Allah menciptakan pendengaran lewat telinganya dan mata lewat penglihatan dengan matanya. Allah menciptakan hati dan otak untuk dipakai berpikir supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat dengan ayat ini
pendengaran pertama ini yang harus diperbaiki, termasuk dari orang tua. Apalagi anak itu istilahnya hanya suka meniru apa yang didengar, apa yang dilihat. Maka itulah salah satu di antara kiat-kiat yang kami lakukan, dan itu sejak dari awal. Setiap anak mau tidur, mau apa, bunyikan Al-Quran. Itu yang kami lakukan. Dan memang saya dulunya membuat memang orang tua yang selalu diutang, tapi tidak pernah juga berbicara dengan orang-orang di kota. Jadi selalu saya berikan. Itulah barangkali antara kebawah. Jadi diperdengarkan Ya, frontal sejak kecil sejak dari sampai muncul ketertarikan untuk membaca cinta. Al-Quran. ya. Masya Allah. Ustaz, saya teringat ada beberapa kebiasaannya orang sekarang, katanya memperdengarkan Al-Quran semenjak anak itu masih dalam rahimnya ibu, itu sebagai salah satu metode, Ustaz. Iya. Saya kurang tahu kalau Ustaz juga mengamalkan metode tersebut dulu. Ini secara tidak langsung sebenarnya saya kembali kepada guru kami Ustadz Marzuki Hasan. Dia itu berapa bersaudara, semuanya Ustadz. Tapi di antara berapa bersaudara, lebih 20 bersaudara, dia yang paling menonjol. Kemudian setelah itu ada salah seorang keluarganya di Sinjai sana. Sempat dulu saya tinggal di sana dan iseng-iseng dengan orang tua ini, yaitu tante dari Pak Ustadz Marzuki Hasan. Kenapa ada terjadi penonjolan tentang beliau ini di antara beberapa bersaudara? Karena itu selama dikandung oleh umminya itu ada kadangkala 1-2 kali dalam 1 bulan dihatamkan Quran. Ibunya yang ngaji. Dan memang termasuk ya hampir kita istilahkan hafal Quran. Nah, jadi itu kurang lebih dalam 1 kali atau 2 kali dalam sebulan hatam Qurannya. Sewaktu dalam keadaan hamil, sehingga sekitar umur 8 bulan rahim kandungannya, orang tua ini mimpi menelan bulan. Ya, menelan bulan. Sehingga dengan sebab itulah setelah lahir terjadi memang ada sedikit ya satu kelainan di antara beberapa saudaranya. Sehingga beliau ini Ustadz Marzuki Hasan itu hafal Quran hanya sekitar kurang lebih umur 12 tahun. Ya, umur 12 tahun. Nah, kemudian dalam hal inilah juga ya afwan, kalau ummi termasuk kami umminya anak-anak di rumah, orang yang tidak tahu baca Quran, dalam arti tidak tahu sebagaimana orang, tapi dia rajin baca Quran. Nah, cuma itulah tadi hal ini nanti kami pahami setelah punya anak, maka menggantikan persoalan ini itulah lewat dipergerakan setelah lahirnya. Dan saya kira memang ada beberapa termasuk ya ada anak yang dari Iran itu ya, umur 5 tahun hafal Quran, ternyata kan memang umminya hafal Quran. Itu dari satu sisi ya saya kira memang ini seolah-olah ada merupakan pewarisan dari dalam. Ya, bukan bahwa kita mengatakan bahwa hafal Quran itu adalah warisan, tapi ada pewarisan dari dalam dari orang tuanya. Saya kira hal ini memang sesuatu yang memungkinkan. Wallahu a'lam. Ya? Jadi memang betul bahwa bermanfaat memperdengarkan Al-Quran semenjak kecil, minimal umminya membiasakan diri. Iya. Saya kira ini semuanya Ustaz, berarti memperdengarkan Al-Quran semenjak kecil ini santapan wajib bagi anak-anak. Tidak ada perbedaan bagi semuanya. Insyaallah. Mulai dari anak pertama hingga yang hingga yang ke-12. Tetapi pasti ada perbedaan Ustaz, antara satu anak dengan anak lain. Minimal cara ummi dan abinya membedakan anak dalam perilaku, dalam cara mengajar, cara mendidik, karena ada yang sama antara satu dan yang lain. Mengenai persoalan ini saya terus terang bahwa mendidik anak itu, kalau saya termasuk dulunya tangan besi, kata orang kejam terhadap anak. Itulah sehingga setelah saya merasakan dan menyadari persoalan ini, saya sering sekali minta maaf sama anak saya. Ya, saya sering sekali minta maaf, termasuk Hizbullah lebih-lebih dengan Saiful, karena biasa gemetar tanah kalau saya kendok kepalanya. Ya. Tetapi mereka semua menyatakan kami sadar bahwa dengan inilah sehingga kami dapat begini. Ya. Karena itu memang saya batasi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Saya batasi dengan pergaulan orang-orang lain. Saya batasi.
Karena saya kira kita semua sudah tahu dalil-dalilnya tentang persoalan ini. Berapa banyak sahabat yang kita temani, belum tentu semuanya bisa baik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Sad, surah ke-38 di ayat 24 itu. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din illa allazina amanu wa amilus shalihat qalilum ma hum. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersahabat, walaupun istilah dalam ayat ini berkongsi, tapi bisa kita artikan bersahabat, yang paling banyak diantaranya itu adalah ia bagi ba'duhum ala ba'din, saling menganiaya, saling mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah menyebutkan qalilum mahum, sangat sedikit sekali orang-orang yang selalu mau mengajak kita kepada kebaikan. Maka di sini dibatasi bagaimana pergaulan anak kita itu, supaya dia bisa hanya bergaul dengan orang-orang baik. Apalagi kalau kita tambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, la tusahibu illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan ini masalah makanan. Nah, ini kita tidak sempat, belum sempat kita angkat mungkin, dan ini masalah pokok, masalah makanan. Saya kembali dulu di hadis tadi riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh para ulama. Jangan kamu bersahabat kecuali orang-orang soleh, orang-orang beriman, dan jangan kasih makan makanan kecuali orang yang bertakwa, supaya kita dapat pahala di sisi Allah. Maka inilah tadi bahwa ada perbedaan di dalam mendidik atau meladeni anak, itu jelas. Tetapi saya secara pribadi, perlainan di dalam persoalan ini dulu kejam. Ya, saya terus terang. Dianggap, semua orang melihat bahwa saya dianggap kejam terhadap anak. Tapi tidak ada anak saya yang saya potong, tidak ada ji. Tidak ada juga yang saya sembelih yang saya kubur. Ya, tapi orang mengatakan kejam. Karena itu memang saya batasi dalam persoalan itu. Maka inilah anak-anak yang dulu dengan yang ada sekarang berbeda. Artinya anak saya sendiri ini. Kalau anak saya yang dulu itu memang afwan, bukan saya mengatakan rata-rata cerdas, tapi ya mungkin bisa bersama dengan orang lain. Ya mulai mutakhir ke atas. Ya. Kalau di bawahnya mutakhir ini, karena saya sudah mulai, saya punya jiwa mulai berubah, merasa lebih banyak kasihan, apalagi terhadap umminya. Kenapa? Karena sudah banyaknya bersaudara, hampir tiap tahun pabrik manusia ini. Ya, maka mulai perasaan ini agak mulai merasa hibah. Maka disinilah drastis juga saya perubahan menghadapi anak. Ya, sehingga ada perlainan-perlainan anak jelas seperti itu. Tapi jelasnya tetap kita harus membimbing dengan secara baik. Termasuk dua anak laki-laki sekarang yang ada di Stiba itu beda itu dengan kakak-kakaknya yang lain. Malah dua yang bersaudara ini antara yang kakak dengan yang adik sekarang berbeda. Ya, berbeda. Dan saya juga memang berbeda. Karena kenapa? Saya tidak bisa lagi memberikan kata-kata yang bisa menyebabkan dia marah. Malah lebih duluan saya merasa kalau saya mau kata-katai, maka dia lebih cenderung maunya. Nah, inilah perbedaannya. Dan ini saya ambil juga sebagai satu pelajaran untuk saya sampaikan kepada anak-anak saya, bahwa memanjakan itu kadangkala adalah sesuatu yang tidak beres, tetapi berlaku keras itu juga sesuatu yang tidak benar. Karena kenapa? Menimbulkan kepengecutan terhadap anak kita kalau kita terlalu keras. Tapi memanjakan anak bisa menyebabkan anak ini apa maunya itu yang jadi, sehingga otaknya tidak bisa terpelihara dengan baik. Maka perlu ada bimbingan, mungkin seperti itu. Allah. Pertengahan. Jadi di terakhir ini baru saya ambil sikap seperti itu. Karena yang lalu ya dikenal teman-teman itu bahwa saya ini orang keras. Saya ini orang keras terhadap anak, tapi kalau umminya tidak nih, karena tidak mungkin jadi kalau umminya mau dikerasi. Iya kan? Mudah-mudahan tidak sampai kedengaran. Tak apa-apa lah kalau didengar. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami merasa sangat berbahagia sekali dan sangat merasa terhormat karena ternyata kehadirannya beliau ini tidak sendiri. Beliau didampingi oleh dari anak-anak yang beliau sebutkan tadi, didampingi oleh beliau, istri beliau. Mudah-mudahan kesehatan selalu diberikan Allah kepada beliau. Sekarang beliau ada di belakang. Sekiranya bisa sebentar kita juga bisa mendengarkan tips-tips dari beliau. Kalau misalnya bisa. Barangkali dia tidak bisa. Tadi tentang bagaimana cara mendidik antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang Ustaz bertanam besi.
Kadang-kadang juga lemah lembut, dan saya kira ini adalah kasih sayang dari seorang orang tua. Tentu banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak sekali kesulitan. Saya bisa menebak, ada keluarganya, ada lingkungan sekitarnya. Kalau dia masuk di pesantren juga mungkin ada kesulitan, dan banyak yang lain lagi, hal-hal yang bisa membuat kita sulit berdiri. Sulitnya itu apa, Ustaz? Enak-enaknya tidak usah diceritakan, sulit-sulitnya. Ya, kalau sulitnya dalam persoalan ini, kadangkala itu salah satu di antaranya sulit menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena itu tadi termasuk nih apa yang Ustadz sebutkan, kalau anak kita dimasukkan di pondok, paling dia bilang, apa mau dikerja besok? Ya. Paling mau jadi tukang azan, paling tinggi jabatannya kalau jadi hatib. Ya. Namun dalam persoalan ini, hal disinilah pentingnya kita memiliki keteguhan dan kesabaran. Karena saya kira memang inilah kesabaran merupakan penolong yang paling utama. Tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang orang sampaikan sama kita, namun kita perlu juga pikirkan, siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh dulu. Maka di sini sekali lagi kesabaran. Dan saya kira kesabaran ini memang Allah sebutkan begitu kan? Wasta'inu bis-sabri was-salah, ayat 45 masih di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya, innallaha ma'as sabirin, itu di ayat 150 dalam surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah sudah 2 kali Allah sebutkan harus mengambil kesabaran sebagai penolong utamanya di dalam rangka memperjuangkan agama Allah, termasuk anak-anak. Karena anak-anak ini malah merupakan sebagai amanah. Begitu kan? Bagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 26? Ya. Bukan 26 ya, 27. Kemudian di surah At-Tagabun ayat 16 itu Allah sebutkan begitu, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ini kadang-kala kita hadapi kita mesti menghadapi harus dengan ujian. Dengan kesabaran ya. Dan kesabaran inilah insyaallah yang akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan bahasa hadis begitu kan? Innamas sabru an-nasru ma'as sabri, ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang lewat dengan kesabaran menghadapi persoalan-persoalan yang apa yang ada di depan kita. Maka sekali lagi kalau masalah kesulitan ini sebenarnya ya kami banyak betul mengalami kesulitan. Karena kenapa? Itulah hidup menyendiri dari keluarga. Kenapa kami istilahkan hidup menyendiri dari keluarga? Karena itulah baik dari keluarga saya sendiri, saya cuma sendiri berdiri seperti ini. Dari keluarga mertua saya cuma sama dengan uminya seperti itu. Baik dalam masalah agama, begitu juga dalam masalah finansial, dan begitu juga dengan hubungan kemasyarakatan. Walaupun tetap ya insya Allah kalau hubungan kita dengan mereka keluarga ini tetap baik-baik saja. Tapi dalam masalah bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya, di sinilah kadang-kala kita dapatkan cemohan, ejekan. Ya kalau dalam bahasa Wisna lotogi napa pancaji anak naroh. Ya, elok mana kapan pincaji fadar, itu ke bahasa mereka. Ya mau diapakan anaknya itu, apa mau dijadikan untukan kebun saja, pengembala dan lain sebagainya. Tapi kita tahan, ya. Karena ternyata memang bukan yang kita tunggu kemauan orang, adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala, irada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya saya kira itulah bahwa obat yang paling penting dalam persoalan ini adalah ketabahan menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakni kesabaran dan menerima apa adanya. Yaitu sabar dan rela menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya terkesan satu hadis kursi dalam persoalan ini. Walaupun hadisnya saya belum tahu persis tentang status dan kedudukannya. Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi badai falyakhruj katta sama'i wal yatlub rabban siwaya. Hadis ini yang pernah saya, walaupun saya belum melihat lebih jauh tentang hadis kursi ini, tapi saya agak terketuk. Karena kadang-kala melihat hadis saya tidak terlalu periksa tentang ini, tapi kalau isinya bagus seperti hadis yang pertama kita sebutkan tadi, kadang-kala saya ambil pelajaran dari situ. Dalam hadis ini kan menyatakan barang siapa yang tidak reda dengan keputusan dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keputusan Allah, dan tidak sabar dengan musibah dan ujiannya, suruh dia keluar dari bawah kolong langitku, dan dia keluar
mencari Tuhan selain aku. Di mana saya mau cari Tuhan? Langit mana yang saya mau tempati? Kalau saya tidak mau bersabar apa yang telah Allah tetapkan untuk saya dan menerima dengan sepenuh hati. Maka ini yang kadang-kala mengokohkan kami. Wallahu a'lam. Apapun kesulitannya, kesabaran beratnya. Insyaallah. Jadi banyak-banyak bersabar untuk mendidik. Jadi yang pertama tadi di awal, apa tadi itu yang pertama? Pilih tempatnya. Kemudian yang kedua, pilih makanannya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak bersabar. Iya. Catat baik-baik karena kita jarang sekali mendapatkan tips ini. Ustadz, saya pernah nonton di televisi salah satu tayangan dari Hafidz Quran di Trans Studio untuk bulan Ramadan yang punya Ustadz Bahtiar Nasir atau di RCTI kalau tidak salah. Salah satu juaranya di situ anak yang masih berumur 5 tahun namanya Musa. Dia sudah hafal 29 juz 5 tahun. Setelah itu Allah berikan keberkahan orang tuanya sebab dari anaknya yang menghafal Quran, dia dinaikkan umroh haji oleh pemerintah Saudi. Saya membaca biografinya Ustaz. Ternyata yang paling berperan dari pendidikan si Musa ini adalah ayahnya, dan itu dijelaskan langsung oleh ibunya. Katanya yang bangunkan sholat ayahnya, menghafal di tengah malam ayahnya, yang yang membawa dia ke sekolah mendidik ayahnya. Ustaz, antara umi dan abinya ini di rumah, antara kita dan ummu, mana yang paling berperan? Oh ya. Kalau dalam persoalan ini saya terus terang terhadap anak kami yang berperang adalah ibunya. Kenapa? Karena saya ini Pak sejak masih di awal-awal tahun 80-an dulu masih di sini ada Usra, Wihdah baru awal muncul, belum ada Wihdah pada waktu itu ya. Bahkan Fathul Mu'in belum ada, Yayasan Fathul Mu'in kan itu yang pertama, belum ada. Saya ini memang sudah kadang-kala dijuluki jarum super. Jarum super. Saya bukan perokok ya, sudah lebih 20 tahun tinggalkan rokok ya, walaupun pernah merokok juga sebelum tahu hukumnya ya. Setelah tahu hukumnya total tinggalkan. Karena apa artinya kalau tidak ditinggalkan? Jadi memang apa kadang-kala saya dijuluki oleh teman-teman adalah jarum super. Apa itu jarum super? Nah, jadi jarang di rumah, suka pergi. Bagaimana bisa membina anak kalau selalu tinggalkan rumah? Tapi insya Allah tidak terlalu lama Ji ya, mungkin hanya sewaktu-waktu sampai bulanan ya, 1-2 hari atau sepekan kembali lagi. Karena ya kalau rindu kembali lagi, tidak bisa lahir kalau tidak kembali ya kan. Nah, jadi itu saya terus terang afwanahi bahwa yang paling banyak membina itu ya untuk keluarga kami adalah ibunya. Tapi terus terang saya menyatakan bahwa uminya ini orang bodoh, tapi mudah-mudahan tidak jahil ya. Uminya ini orang tidak punya pendidikan, karena itu baru tamat SMP ya. Baru SMP luar ya. Tetapi itulah mereka punya ya, apa yang disampaikan padanya, apa yang dititipkan padanya, insya Allah dia amanah, dia bertanggung jawab ya. Dan termasuk untuk memulai alif bahtanya itu semua anak hanya dengan uminya ya. Cuma kadang-kala kalau ada anak yang baru berumur 2-3 tahun mau mulai diajar mengaji ya, saya yang disuruh pertama dulu. Saya bilang, kenapa mau disuruh? Barakat nagari naset tomatoy ya. Jadi itu kalau memulai saya yang selalu memulai mengajar anak itu alif bahta, tapi untuk selanjutnya uminya. Karena kenapa? Ini utamanya anak saya kurang lebih ada 7 orang itu. Kalau saya yang hadapi, belum saya suruh belajar sudah menangis. Kenapa? Takut. Takut. Karena kalau salah-salah ya telinganya ini. Maka itu kalau saya mau ngajar takut. Jadi walaupun ditahu kadang-kadang tidak tahu, maka lebih baik saya kasih pergi sama umi ya. Sampai sekarang
anak saya sudah baru kelas 5 SD, ini yang terakhir, ya, karena baru satu mic-nya. Ya. Ini yang kelas 5 SD sekarang, insya Allah sudah masuk, ya mungkin sudah ada kurang lebih 3 juz. Ya. Karena itu cuma mic-nya yang selalu sedikit. Dan begitulah bahwa selama ini sudah berbeda di masa-masa yang lalu, tangan besi ini besinya sudah dibuang, tangannya masih ada, ya kan? Maka sedikit anak-anak juga sudah mulai agak rewel-rewel. Maksudnya rewel di sini insya Allah tidak sama aja dengan anaknya orang, tapi itu pelan dalam mempelajari Al-Quran ini. Maka ini juga kami sampaikan kepada ikhwah itu tadi, bahwa terlalu memanjakan anak biasa menyebabkan otak anak kita agak kurang cerdas. Ini saya baca dalam bukunya Profesor Dr. Sakia Deraja. Apa itu? Ilmu Jiwa Anak-anak. Ya, Profesor Dr. Sakia Deraja. Ada sedikit disebut seperti itu. Ya, ada salah seorang dulu pendidik di Indonesia meneliti di tahun 60-an 70-an tentang masalah anak-anak di Indonesia dengan Malaysia. Kemudian kalau terlalu dikerasi, itu biasa menimbulkan kepengecutan karena jiwanya selalu merasa terancam. Maka ini juga tidak baik. Apalagi kalau anak laki-laki kita jangan dikerasi. Ternyata seperti itu yang kami pengalaman sedikit dan kemudian membaca daripada bukunya para ulama. Maka sekali lagi apa yang ditanyakan oleh akhi tadi, siapa yang berperang? Saya terus terang menyatakan dalam persoalan ini, yang paling berperang di dalam anak adalah imminya. Kalau saya hanya doa. Dan itulah memang yang paling pertama. Tidak ada yang paling utama dibandingkan dengan doa. Karena kenapa? Baiklah kita ambil satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, bahwa salasu da'watin la turaddu fihinna salatu da'watin mustajabatul la syakkun wa la turaddu fihinna. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan dalam 3 hal doa ini. Kalau dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Sabiq disebut yang paling pertama itu adalah da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua terhadap anak, ini doa yang tidak ditolak dan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan. Wadawatul musafiri, wadawatul matlum. Ini 3 doa yang tidak ditolak dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling utamanya kepada saudara-saudaraku yang sudah punya istri, yang paling utama adalah doa. Saya kalau memang yang kami sebutkan di sini, kiat pertama itu adalah doa. Betul-betul harus banyak berdoa. Kalau perlu jangan setiap sujud setiap salat kita jangan lupakan anaknya. Jangan yang lainnya kita ingat, anak yang dilupa. Maka ini doa, ini yang paling utama. Dan yang kami rasakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak kami bisa seperti apa yang orang katakan, walaupun sebenarnya kami tidak merasakan yang sudah menjelang 6 atau 7, 8 orang yang memang menghafal Quran ini, tapi saya anggap biasa-biasa saja. Yang paling saya rasakan bahwa mungkin hanya doa saja yang diterima oleh Allah. Kalau kelebihan dari kami tidak ada apa-apa. Jadi itu sekali lagi kepada orang tua, jangan lupakan anaknya. Jangan cuma jabatannya diingat, dunianya diingat, istrinya diingat, tapi dilupakan anaknya. Anak adalah merupakan modal yang terbesar. Ada ungkapan puasa hadis riwayat Abu Daud itu, al-auladu min kasbil abi wa huwa atyabul kas. Anak adalah hasil usaha orang tua, dan hasil usaha yang paling baik adalah anak. Apalagi kalau selanjutnya dalam hafal Quran, saya kira insya Allah Ustadz kita nanti akan jelaskan. Walaupun juga saya sempat di sini ada catat kurang lebih 10 hadis tentang keutamaan hadis. Jadi ibu sangat banyak mempunyai peran penting. Insya Allah. Begitu juga dengan ayah. Tahu Ustaz. Ya, beliaunya harus kerjasama. Ya, bukan berarti harus dibebankan sepenuhnya. Iya. Ustaz, ada dari gambar? Ini ada gambar dari panitia. Mungkin sebagian yang penasaran. Bisa lihat Ustaz? Oh, saya full. Siapa ini Ustaz? Tidak jelas. Saya bulan Ustaz. Kelihatan? Tidak jelas. Saya full. Saya bulan Ustaz. Anak pertama Ustaz. Ketiga. Iya. Kalau Saiful anak ketiga. Jadi Hizbullah, Rafiqah, Saiful, baru Mujaddid. Mujaddid inilah yang duluan diambil. Beliau sekarang di Madinah. Madinah. Lanjut S2. Tidak, masih S1, tapi mudah-mudahan ya asatidz kita dari Wahdah memberikan kesempatan untuk ambil S2-nya. Karena direncana insya Allah mungkin dia mampu.
Saat panitia kesulitan cari foto satu-satu dari anak dan cuma beliau yang bisa didapat. Mungkin mutakhir itu bisa juga. Yang ada dikasih utara biasa dia kirim foto juga sama adik-adiknya. Masya Allah. Jadi ini anak ketiga Ustaz Saiful Ansar. Sekarang di Madinah dan sudah Al-Quran juga. Alhamdulillah. Ya kalau dia ini umur 11 masuk 12 tahun selesai hafalannya. Jadi begitu tamat SD, saya masukkan ke 77 sana. Selesai di 77, dia murajaah kurang lebih 1 tahun ke Makassar sini sama Ustaz Usman Laba. Kurang lebih juga 2 tahun, akhirnya ke Jakarta. Ikut tes di Libya tapi tidak masuk awalnya, tidak diterima. Maka dia mengembara mencari ya pondok-pondok tahfiz sampai ke Solo di Ibadur Rahman. Di Ibadur Rahman inilah ketemu dengan salah seorang syekh dari Yaman yang juga hafiz dan sempat ya menyetor hafalannya sama syekh ini. Akhirnya diangkat menjadi dosen menjadi guru di pondok pesantren Ibadur Rahman di Solo kurang lebih 1 tahun. Dan setelah itu baru mendaftar ke Libya kembali. Alhamdulillah pendaftar ulang dia masuk di Devlom. Masuk Devlom 1 tahun. Ya kalau saya tidak salah itu waktu dia muntas, akhirnya masuk syariah tanpa tes. Maka itulah dia di Libya selesai untuk S1-nya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bantuan salah seorang masyayikh juga, dan yang dalam hal ini termasuk ya Ustadz kita dan saudara kami Ustadz Yusran Ansar ya, kemudian Ustadz Ridwan yang ada di Jogja. Itulah yang memberikan bantuan, karena ini Saiful pernah saya nyatakan hampir hilang, kurang lebih 2 tahun berada di Jawa, tidak ada informasi. Alhamdulillah kami ketemu dengan saudara kami Al-Mukarram Ustadz Yusran Ansar. Itu saya informasikan bahwa ada anak kita ini tidak tahu hilang kemana. Beliaulah yang menghubungi Ustadz Ridwan Hamidi di Jogja, akhirnya ketemu dengan Saiful, dan itulah yang menyebabkan sehingga bisa masuk Libya. Itu sekilas kalau tentang ini. Jadi dia ini termasuk mengembara di Jawa, itu kurang lebih 10 pondok pesantren yang dimasuki di Jawa. Beliau sudah dapat ya. Ustaz Saiful Ansar. Sekiranya ada di Facebook dan di dunia maya, insya Allah kami hadirkan. Tapi cuma beliau yang dapat. Yang pertama tadi tempat, kemudian makanannya sudah kami pilih mana yang paling terbaik untuk menjadi makanan yang baik untuk anak kita. Barangkali Ustaz, kalau ini saya sebut-sebut sekilas saja tentang pengalaman kami dalam kiat-kiat tentang persoalan ini. Ya, kalau bisa saya sebut, walaupun sebenarnya oh iya. Termasuk tips-tipsnya yang secara lengkap, dan kami mau tahu juga amalan-amalan khususnya. Amalan khusus. Oh ini masuk dalam al-ibadah. Jadi masuk dalam al-ibadah ini, inilah memang termasuk bagaimana supaya anak kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka diusahakan sejak dari kecil bagaimana bisa memang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yang kami lakukan, walaupun di tahun 90-an istilah i'tikaf itu masih jarang sekali. Malah kadangkala kita dimusuhi. Alhamdulillah termasuk anak kami yang laki-laki, Hizbullah, Saifullah, termasuk Mujaddid yang sudah duluan, Mutakhir, ini yang paling banyak kami temani i'tikaf. Jadi sebelum ada masyarakat, bahkan masyarakat menganggap hal yang tabu, i'tikaf di tahun-tahun 90-an, alhamdulillah baik sewaktu kami berada di daerah Wajo, di daerah Luwu, baik di Luwu Selatan maupun di Luwu Utara, waktu saya di daerah sana ya berada, itu masalah i'tikaf ini hampir tidak pernah kami tinggalkan. Ya. Walaupun saya juga kadang-kala bersama dengan bahkan memang tidak pernah ditemani oleh masyarakat. Itu salah satu di antaranya. Amalan yang kami lakukan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara, dan sebenarnya ini juga termasuk kiat untuk para hufaz, para penghafal hadis, penghafal Quran. Jangan lalai salatul lail. Jangan lalai salatul lail. Orang tua lebih utama. Orang tua ini jangan lalai salat lail.
di salat lain ini, nah apalagi kalau menghafal Quran. Silakan lihat surah Al-Muzammil. Al-Quran ini sesuatu hal yang sangat berat. Maka Nabi dipanggil dalam persoalan ini. Ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu au minkus minku qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sesudah itu inna sanulki alaika qaulan sakila. Jadi kalau tidak ada persiapan untuk menerima Al-Quran ini, maka kita tidak bisa terima. Wahai Rasul yang berselimut, bangun dan salat Lailah. Apa itu? 1/2 atau kurangi dari itu, atau tambah 2/3 malam. Baca Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau mengatakan berarti sudah hafal Quran, kalau begitu maksudnya ini kita mulai sedikit demi sedikit. Kemudian dengan salat lail inilah insya Allah bisa menjadi kekuatan dan kemampuan untuk inna sanulki qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu kata-kata yang berat, yakni Al-Quran. Gunung hancur. Begitu kan dalam surah Al-Hasyr yang ada di sana. Tidak mampu menerimanya, tapi insya Allah dengan jiwa yang ada senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang bisa menerima Al-Quran. Maka kepada penghafal Al-Quran, coba, apalagi ada 10 ya, Mafatihul fit Tadabburil Quran ada 10 itu. Salah satu diantaranya adalah Qiyamul Lail, dalam rangka untuk bagaimana mentadabburi dan menghafal Al-Quran. Nah, sebagai orang tua juga ingin menjadikan anaknya yang hafiz, ini salah satu diantara pelatihan yang pertama. Salah satu pelatihannya. Jadi orang tua yang melatih dan diikutkan juga anaknya. Cuma anak saya di belakang, kalau yang dulu itu termasuk yang memang paling rajin, Saiful. Dan itu saya lihat memang menonjol di antara beberapa bersaudara yang menyaingi memang Mutahhir. Mutahhir ini cuma Mutahhir itu sebenarnya awalnya anak yang paling cengeng. Karena kenapa? Tapi alhamdulillah sedikit ada otaknya. Karena dia itu pulpennya saja hilang, air mata yang air mata yang bercucuran. Itu Mutahhir itu. Tapi dia tidak banyak ngomong, cuma itu kenapa lagi ada air matanya, ternyata cuma pulpennya yang tidak ada di tasnya. Dia tidak banyak ngomel, tapi sedikit saja itu masalah air mata. Nah, tapi begitu selesai ya sudah, berangkatlah. Itu diantaranya di antara anak kami ada yang terjadi seperti itu. Dan saya lihat memang afwan, termasuk saya biasa minta maaf kepada anak saya. Kenapa terjadi? Memang terjadi perbedaan antara anak itu, terjadi juga memang perbedaan termasuk akhlak dalam persoalan ini. Untuk menerima Al-Quran, siapa yang baik akhlaknya, dia yang paling mudah menerima Al-Quran. Karena memang Quran ini adalah akhlak, ada pembinaan akhlak. Nabi SAW kenapa bisa menerima Al-Quran dengan secara baik? Wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam ya, ayat 4 itu. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia sejak sebelum jadi Nabi dan Rasul. Maka inilah Allah memudahkan untuk menerima Al-Quran, karena memang tempaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah dalam hal ini salah satu di antara itu tadi bahwa adalah al-ibadah. Ini yang sangat memungkinkan bagaimana anak-anak kita bisa menjadi penghafal Quran, utamanya orang tuanya. Dan di sini lagi kami tekankan, ya kalau dulu, kalau sekarang ya mungkin saya sudah berpacu dengan umminya. Kalau dulu memang dia lebih rajin salat lain daripada saya mengaku. Ya, umminya itu. Nah, kalau sekarang mungkin saya sudah bisa berpacu bersama. Afwan, mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ini bukan riya, ya Allah. Sekedar kami sebutkan begitu. Ya. Jadi itu memang salah satu adalah ibadah. Kemudian ya ikutkan anak-anak untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang masalah makanan, ini yang sangat kami tekankan kepada keluarga kami dulu. Karena ini makanan ini sangat menentukan jiwa seseorang. Makanan sangat menentukan jiwa seseorang. Maka kapan makanan ini masuk yang tidak halal dalam diri kita, ya maka sulit untuk menerima Al-Quran. Al-Quran ini kan bersih, ya. Al-Quran ini bersih. Ada hadis yang panjang itu kan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin, dan seterusnya begitu kan. Dalam ayat ini bertanya masalah makanan ini. Allah itu bersih dan tidak akan menerima kecuali yang bersih. Dari mana datangnya Al-Quran ini? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dan bersih ini. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana diperintahkan kepada Rasulnya. Rasulnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna basir. Wahai Rasul, makan yang baik, yang halal, baru beramal saleh. Jadi seolah-olah amal saleh ini ditentukan oleh makanan kita. Beramallah Muhammad, nanti insya Allah kami melihat amal kamu. Di ayat 172 di surah Al-Baqarah orang beriman kan? Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makan yang halal yang baik dari rezeki yang kami telah berikan kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah
jika kamu hanya betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini adalah takwa. Karena orang yang bisa bersyukur dengan sesungguhnya adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang beribadah. Ya, orang yang bertakwa itu yang bersyukur, ya 123 dalam surah Al-Imran kan? Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Itu di surah ketiga ayat 123. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bisa menjadi orang yang bersyukur. Sedangkan takwa ini adalah al-ibadah. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin halakakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 ya dalam surah Al-Baqarah. Jadi ini yang menjadi masalah itu, termasuk masalah makanan ini sangat penting sekali ya kita ya pertaruhkan terhadap anak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu lahmin nabata min sahtin annaru aula bihi. Ada hadis atau riwayat yang mengatakan kullu lahmin apa? La yadkhulul jannata kullu lahmin nabata min sahtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh daripada yang haram. Berarti kalau Quran ini mestinya dipakai di surga, tapi karena tumbuh dari yang haram tidak masuk surga. Berarti tidak bisa ketemu Quran dengan sesuatu yang haram menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nasihat, walaupun nasihat hadis tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada yang melemahkan, tapi terus terang kami sangat termotivasi dengan hadis itu. Ya, hadis yang bertalian dengan Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Nabi membaca ayat 168 dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. 168 ya. Setelah ayat ini dibaca dalam satu riwayat disebutkan, maka artinya ya wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini, tapi harus halalan thayyiba, yang halal dan bergizi, halal dan baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kamu yang sesungguhnya. Nah setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku bisa menjadi orang yang diterima doanya, mustajab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, atib at'amaka takun mustajabat dakwah. Perbaiki makananmu supaya kamu menjadi orang yang diterima dakwanya atau doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir hadis itulah dinyatakan setiap daging yang tumbuh dari yang haram tidak akan masuk surga. Maka inilah sehingga salah satu di antaranya. Kalau kami itu yang paling kami tekankan adalah masalah makanan, minuman, dan apa yang kita akan pakaikan kepada anak. Hati-hati, karena itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi otak. Bisa cerdas. Orang yang makan yang haram bisa cerdas, tapi kecerdasannya itu mungkin lari kiri, bukan lari kanan. Wallahu a'lam. Masih ada sekitar 15 menit lagi Ustaz. Oh ya. Materi kita, kami ucapkan marhaban kepada Ustaz Ahmad Fajar Hafizahullah yang sudah berada bersama-sama dengan kita. 15 menit ini kami mau memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya langsung kepada pemateri kita. Dari akhwat bisa ditulis 2 pertanyaan saja, dan untuk ikhwah 2 pertanyaan juga kami batasi. Kalau bisa pertanyaannya tidak sama dengan apa yang saya kemukakan tadi, jadi tidak terulang, supaya kita bisa menggali sebanyak mungkin dari beliau hal-hal yang perlu kita ketahui. Satu dari kanan dan kiri. Allah, bisa bertanya. Assalamualaikum. Kemudian selanjutnya mengingat yang sekarang kita ini berada pada zaman IT, teknologi yang sangat canggih, dan itu sangat
mempengaruhi pergaulan anak kita, terutama televisi dan media massa yang lain. Ini mohon tipsnya bagaimana caranya agar anak kita bisa jatuh. Dan terus terang ada di anak saya itu Ustaz, ada kebiasaan yang sangat susah saya tinggal, yaitu sering saling cemburu antara satu, terutama yang semuanya ini dengan Yasin. Kalau dia ketemu pasti berkelahi. Kalau ketemu pasti berkelahi. Ini momen tips ya Ustaz, bagaimana cara menghindari ini. Kemudian terserah yang sering mengajarkan mereka Al-Quran itu pada saya itu adalah bunyinya, karena saya sering dibuat. Alhamdulillah kalau amal ini sudah hafal 5 juz, 3 juz. Yang masalah ini si Sumaya ini itu ada Sumaya saya itu ada anaknya. Jadi kalau disuruh menghafal Quran biasa lebih banyak menangisnya daripada menghafalnya. Mohon tipsnya Ustaz bagaimana? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi yang pertama, mendoakan sesama muslim itu adalah sesuatu kewajiban ya. Namun dalam hal ini terhadap anak, kita sudah sebutkan tadi salah satu hadis bahwa doa yang paling mustajab dan paling bisa berbekas terhadap anak itu adalah doa orang tua sendiri ya. Terutama doa ibu ya. Saya selalu mendahulukan dalam persoalan-persoalan ibu itu sewaktu saya membaca tentang sejarah Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Hajar dan Ismail. Itu hanya beberapa saat saja Nabi Ismail bersama dengan Ibrahim kan sudah dibuang ke Mekah sana dan hanya bersama dengan ibunya. Dan sangat terkesan dalam persoalan ini menjadi anak yang sangat baik. Kemudian begitu juga kalau kita membaca riwayat hidup beberapa para ulama, Imam Syafi'i, kalau ulama salaf, artinya masuk dalam kelompok ulama salaf, itu dibesarkan oleh ibu. Kemudian Asy Abdur siapa ini penulis tafsir ini, yang tafsir biasa dibagi-bagi di Wahdah itu, Taisirul Aman. Juga saya membaca dalam riwayat hidup beliau itu, beliau sangat kecil dan hanya dipelihara oleh mama dan tantenya, dan bisa menjadikan ulama yang sangat terkenal, Abdurrahman As-Sa'di. Abdurrahman As-Sa'di itu sejak dari kecil ditinggalkan orang tuanya, tetapi bina oleh ibu dan termasuk tantenya sehingga bisa menjadi ulama yang terkenal sampai sekarang, buku-bukunya kita membaca. Jadi dari situ saya memang banyak memberikan motivasi kepada ibu untuk supaya lebih banyak mendekati anak. Walaupun ya tentu kita orang tua, yakni bapak maksud kami, adalah punya peran dalam hal ini. Kemudian dalam hal ini ada salah satu doa yang diajarkan oleh guru kami, Ustadz Marzuki Hasan, dan karena beliau ini juga kurang lebih 20 anaknya hampir hafal Quran semua. Salah satu ulama di Sulawesi Selatan ini yang turun temurun sampai cucu-cucunya sekarang ya, itu hafal Quran ya. Maka itu salah satu diantaranya kami pernah ya bincang-bincang dengan beliau. Nah saya tanya, apa doa yang biasa Ustadz pakai dalam persoalan ini? Malah dalam hal ini tidak tahu apa dia bercanda atau apa, tapi mengatakan itu Nabi Sulaiman sejak dari kecil dia sudah cerdas. Dia sudah memang luar biasa. Begitu juga Nabi Yahya dalam persoalan ini. Sejak dari kecil itu memang dia sudah memiliki kecerdasan. Kemudian saya tanya, ternyata salah satu doa yang diajarkan kepada kami yaitu dari Ustadz Marzuki Hasan, termasuk Ustaz Yahya dulu pernah juga saya bincang-bincang karena kebetulan keluarga ini adalah muridnya Ustaz Yahya ya. Yaitu apa yang ada dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 79 itu ya. Ternyata kalau kita baca biasa-biasa sih ya, Fafakhamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma. Kami betul-betul berikan pemahaman kepada Sulaiman, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang langsung memberikan kepada Sulaiman ilmu sejak dari kecilnya. Ya.
dan semuanya, yakni Daud dan Sulaiman, kami berikan hikmah, ilmu yang sangat mendalam, dan juga yaitu kami berikan ilmu yang bisa nampak dan kelihatan di tengah-tengah manusia. Ini doa yang salah satu doa yang diajarkan oleh guru kami, dan ini salah satu yang biasa kami lakukan. Ya, kalau pagi ketemu dengan anak, cium, mungkin sesudah dicium, ya kita sapu ubung-ubungnya. Setelah itu kita baca ayat ini, kemudian ditiupkan di ubung-ubungnya. Itu diantaranya yang kami lakukan. Ini pengalaman pribadi. Kemudian kadang-kala saya berdoa sendiri karena saya melihat dalam Al-Quran, ini tentang masalah doa tadi, bukan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya keluarga di antara manusia ini. Ya. Maka para sahabat mengatakan, siapa keluarga Allah itu? Manhum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata Rasulullah SAW menyatakan ahlul Quran, hamalul Quran, akhlullahi wa hassatuhu. Penghafal Quran itu adalah merupakan keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala dan hambanya yang terkhusus, atau orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami biasa juga membaca doa dalam persoalan ini, Allahumma ja'al ahli min ahlika ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku ini sebagai keluargamu ya Allah, yaitu keluarga yakni penghafal Quran. Ya. Jadi jadikanlah keluarga kami ini, anak turunan kami, menjadi keluargamu ya Allah, karena ternyata penghafal Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyatakan keluarga Allah. Ini kami dapat hadis ini dalam kitab Idamul Quran, ya. Dan juga termasuk dalam buku Warattilil Quran. Jadi itu tadi, maka ini doa, saya kira tadi insya Allah kita sama-sama berdoa antara satu dengan yang lainnya, ya mestinya seperti itu. Tapi itu tadi, bahwa kadang-kala mungkin ada beberapa doa yang lain yang bisa kita ambil dari orang-orang terdahulu kita, atau mungkin kita mau ngambil istifham dari dalil-dalil yang ada dan kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan bahasa kita. Itu sekilas. Kemudian yang kedua apa tadi ini, tentang masalah apa tadi yang kedua itu? Kecemburuan sebenarnya dalam persoalan ini, itu saya kembali lagi kepada ibu. Yang paling tahu tentang kondisi anak itu ibu. Termasuk saya tadi saya juga mengatakan bahwa jarum super. Tapi alhamdulillah kami 12 anak, apalagi di awal-awalnya betul-betul berderet. Tapi alhamdulillah tidak ada istilah cemburu. Bahkan biasanya, dan ini ibunya tidak terlalu lelah karena itu, sarapan pagi sama-sama sarapan pagi, apa yang sudah dibagikan selesai, tengah hari nanti baru makan, selesai. Ini wallahu alam, mungkin juga salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena umminya dulu ya begitulah, kita hidup menyendiri, jauh dari keluarga saya dan keluarga beliau jauh. Maka dalam hal ini betul-betul kita dikondisikan sendiri. Mungkin Allah melihat, wallahu alam, Allah melihat kami bahwa kapan anaknya rewel, kira-kira bagaimana keadaannya. Cuma satu, memang selama ini kami selalu berada di pondok, di pesantren. Jadi selalu di pondok. Maka itulah tadi yang pernah saya yang pertama tadi kita sebutkan tentang masalah kondisi di mana kita berada. Ini kadang-kala juga mempengaruhi situasi anak kita. Jadi kami berada di pondok, maka inilah anak-anak sesuai dengan kondisi pondok. Itu pun di pondok saya batasi. Saya batasi dengan anak-anak yang ada dengan keluarga atau tetangga yang ada, kecuali kalau memang ya di antara guru-guru kita ya tentu saling memperhatikan antara satu yang lainnya. Jadi kecemburuan ini yang merupakan adalah salah satu sifat asasi anak-anak. Tapi dalam persoalan ini tapi ini kata orang tua. Disinilah juga pentingnya bagaimana memperbaiki pergaulan antara suami istri. Karena kadang-kadang asalnya juga dari situ. Tapi ini istilah orang tua, tapi namun kalau kita kaji dengan Al-Quran ada. Afwan, tamanya anak muda ini saya minta maaf. Itulah sehingga ada istilah orang tua, jangan menanam sebelum kebunnya bersih. Mudah-mudahan dapat dipaham. Yaku istilah ugi, ajak mutanangi galumu korek panameso. Ini kalau kita mau kaji ada dalam Al-Quran. Waqaddimu li anfusikum nisa'ukum kharsul lakum Fatu harsakum anna syi'tum. Tapi waqaddimu ala anfusikum. 223 ya dalam surah Al-Baqarah itu. Itu ada kalau kita kaji. Maka ini harus ada bagaimana antara kedua belah pihak. Ini biasa orang tua menyebutkan seperti itu, tapi setelah kita mengkaji, ada juga buku pernah saya baca, memang ternyata soalnya dari situ. Ya, bagaimana kesenangan, keridaan antara kedua belah pihak.
sehingga betul-betul terjadi keredaan dan kesenangan juga dengan turunan-turunannya. Insya Allah seperti itu. Maka dalam hal ini ya tentu juga ya setelah itu ya ada pendidikan-pendidikan selanjutnya. Nah, kalau saya lihat ini ummiknya, karena saya terus terang saya menyatakan tadi saya kurang berhadapan dengan anak. Kalau ummiknya memang sebelum anak ini ada, kalau umpamanya ada yang mau dibagi, sebelum anak ini ada dibagi memang, baru mereka datang sudah dibagikan. Ini bagimu ini ya, jangan ganggu adikmu. Dan yang paling banyak mengganggu itu adik. Jangan ganggu kakakmu ya. Itu kakak kan lebih besar, jadi lebih banyak bagiannya daripada kamu. Jadi kadang-kadang dibagikan seperti itu. Jangan nanti berebutan baru kita bagi. Wah, di situ biasa cemburu. Tapi kalau sudah dibagi memang baru datang, dia sudah mengetahui, oh ini memang bagian saya ini. Tapi kalau sementara ada baru kita bagikan, di sini biasa ada yang rewel, maka biasa terjadi kecemburuan. Tapi saya kira itu cuma ya sebab-sebab saja. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Ustaz, tadi ada satu pertanyaan juga, dan ini juga ditanyakan oleh akhwat. Televisi yang biasa menjadi pengaruh di rumah, bagaimana cara mengatasinya? Inilah persoalan ini termasuk pribadi kami. Yang dulunya saya tidak menyatakan haram televisi, tapi dulunya memang saya menyatakan tidak mau menerima televisi. Tapi ternyata akhir-akhir ini ya kita tidak beli, ada juga orang yang mau kasih, ya kan? Tidak diterima, tidak enak juga. Kemudian setelah diterima ini nih, kita tidak bisa kontrol anak-anak. Kita tidak bisa kontrol anak-anak. Maka dalam persoalan ini, ya salah satu diantaranya ini tadi, kembalikan bagaimana bisa mencintai anak Al-Quran. Nah kadang-kadang ini juga sulit. Kenapa? Kadang-kadang bukan anak kita saja, ada anak orang lain. Atau mungkin keluarga kita yang lain. Mestinya sekarang alhamdulillah, kalau televisi kita sekarang kan alhamdulillah. Ya. Ada Umat TV, ada Wesel TV, ada Insan TV, ada Roja, ya dan selainnya. Jadi kalau kita mau perbaiki sebenarnya dalam persoalan ini, dilihat saja, oh ini kalau di sini, oh Insan TV waktu sekian ngaji, Roja sekian, ya, kita pergilirkan dari situ. Apalagi sekarang apa namanya, Mekah Madinah kan bersambung terus, sebagaimana yang kami lihat di rumah. Maka di sini putar ya Mekah, kan ngaji terus kalau Mekah. Selain dari waktu salat itu kan mengaji terus, Madinah hadis terus. Ya barangkali ya kalau orang tua yang betul-betul prihatin dengan keluarganya, khususnya anaknya, coba bagaimana stilkan selalu, ya perbaiki hanya berhubungan dengan kesana. Tapi inilah semua yang paling berperang adalah ibunya, karena ibu yang tinggal di rumah. Kita ini laki-laki kadang-kala banyak keluar, karena mau menghindarkan 100% anak kita dari televisi sekarang sudah sulit. Kenapa? Kita tidak punya, tetangga punya. Nah kadang-kala kita larang anak kita, kalau kita ada iya, tapi kalau tidak ada, malah lebih banyak anak-anak kita ajar berbohong secara tidak langsung. Karena kapan pergi keluar, dari mana tadi? Mungkin dia sudah habis nonton 1-2 jam, dari mana tadi? Saya dari rumahnya, apa mau kerja? Main ke sama. Padahal dia sudah habis nonton, berarti kita mengajar berdusta. Maka sekarang lebih baik kita adakan di rumah sendiri. Tapi itu lagi, siapa yang mau pegang remote-nya? Siapa yang mau pegang remote-nya? Ini jadi masalah. Nah, jadi saya kira semuanya ini harus ada ya kebersamaan bersama. Kalau memang waktu nonton bagus, kalau nonton baring ya. Kalau waktu istirahat jangan nonton, suruh istirahat. Tapi ini masih sangat sulit. Saya kira disinilah bagaimana kita berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Dua yang terakhir Ustaz, dari akhwat, ada ibu dan ayah yang tidak kompak dalam masalah pendidikan anaknya. Kadang cekcok, kadang bertengkar di depan anak. Bahkan juga terkadang anak-anak punya mau sendiri. Kadang ibunya yang berikan, kadang ayahnya yang berikan, tanpa ada kesepakatan keduanya. Tidak ada kerjasama, kurang kompak Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi dalam persoalan ini kembali lagi sebenarnya kalau kita mau betul-betul menyadari, disinilah pentingnya mencari pendamping yang sesuai kita inginkan. Apalagi memang apa istilahnya ini, kanzun, perbendaharaan seorang laki-laki yang sangat istimewa dan sangat utama adalah az-zaujatus salihah.
Ini merupakan perbendaharaan yang paling utama. Istri yang saleh bisa kita istilahkan mengalahkan segala sesuatunya. Dan saya kira ini istilah hadis. Dan saya kira hadisnya yang lain sudah jelas sama kita. Ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kadang-kala kita berusaha mencari kesenangan. Namun kesenangan yang hakiki, yang sebenarnya, kesenangan yang kita nikmati di dunia sampai di akhirat adalah istri yang saleh. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita mencari calon pendamping yang betul-betul bisa bersesuaian dengan keinginan kita sebagai seorang laki-laki, dan lebih-lebih bagi wanita, lebih-lebih bagi ibu-ibu atau bagi akhwat. Karena ini yang lebih sangat menentukan lagi bagi akhwat. Suaminya itu yang menentukan kehidupannya. Maka kapan suami yang tidak beres, sudah seolah-olah kita sengaja menenggelamkan diri kita dalam bahaya yang sangat besar. Dalam bahaya yang besar. Apatah lagi kalau sudah saling bercinta antara satu dengan yang lainnya. Apalagi ada keterkaitan jiwa antara satu dengan yang lainnya. Kita khawatir kalau terjadi ketertarikan jiwa antara satu dengan yang lainnya, ternyata sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Sedangkan ada ungkapan bahasa hadis, al-mar'u yub'atsu ma'a man ahabbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka ini yang paling berbahaya kalau yang kita cintai ternyata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saya kira yang paling pertama ini, bagaimana supaya ada terjadi kekompakan dalam utamanya mengurus rumah tangga dan khususnya anak adalah orang yang memang seide sama dengan kita. Tapi kalau istri kita beda pemikiran dengan kita, sudah jelas sengaja kita mencari musuh. Dan mungkin inilah yang disebut oleh ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun di ayat 14 itu, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, utamanya laki-laki ini, sesungguhnya di antara istrimu, tidak semua juga, di antara istri-istri kamu itu dan di antara anak-anak kamu itu aduwwan lakum, ada musuh, menjadi musuh yang sangat berbahaya bagi kamu. Karena kapan kamu tidak selamatkan, kamu tidak akan selamat di akhirat. Fahzaru, maka hati-hatilah terhadap mereka. Maka inilah kehati-hatian terhadap apa yang dimasukkan dalam ayat ini. Sebelum kita berkawan, sebelum kita berteman, kita harus hati-hati dan mewanti-wanti memang. Adapun kalau sudah terjadi, maka disinilah bahwa fungsi laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ya 3, 4 ya dalam surah An-Nisa itu. Laki-laki adalah pemimpin. Apalagi kata kawamun, ada ulama kita mengatakan meluruskan. Karena wanita itu memang bengkok. Ibu-ibu jangan tersinggung. Kebengkokannya itu seorang pemimpin tapi dia tidak tahu dirinya pemimpin. Nah, ini juga masalah. Jadi Allah sudah mengangkat dirinya sebagai pemimpin, tapi dia tidak tahu dirinya sebagai pemimpin. Maka dia tidak mampu meluruskan istrinya yang bengkok. Maka ini permasalahan. Maka disinilah mestinya laki-laki ini lebih berperan dalam rumah tangga, artinya dalam mengatur rumah tangga dibandingkan dengan istri. Kecuali dalam masalah perabot, dalam masalah khusus dalam rumah tangga, khusus dalam rumah, itu adalah hak dan wewenang ibu atau istri dalam persoalan ini. Tapi masalah urusan secara umum dalam rumah tangga adalah urusan suami, tanggung jawab suami. Maka dalam hal ini harus kita melihat kondisi, apakah memang seorang laki-laki ini mampu sebagai pemimpin, maka dia harus kita ikuti. Tetapi ya ingat, tetap ada musyawarah. Jangan juga kita mentang-mentang saya suami harus ikut. Tidak, harus ada musyawarah. Ya, harus ada musyawarah. Tetapi itu diingat dalam status ini. Nah, kalau pemimpin ada sesuatu yang kita tidak cocoki, masukkan saran. Jangan dulu diboikot, masukkan saran. Bagaimana kalau anak kita masukkan dulu di pondok tahfiz atau di pesantren, supaya ada modalnya, besok lusa bisa dia lanjutkan pendidikannya ke tempat yang lain. Jangan langsung mengatakan, saya tidak setuju kalau tidak di pondok. Wah, bagaimanapun juga kalau seorang pemimpin langsung naik pitam. Kalau kamu tidak setuju, urus sendiri. Wah, jadi nih itu kalau sudah seperti itu. Artinya tidak ada yang bisa beres. Maka inilah, disinilah saya kembali tafsirnya Pak Kahar Musakar, ya. Di surah Al-Hujurat itu saya singkat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya. Dan seterusnya. Kemudian ada di dalam ayat itu disebut li ta'arafu. Ini yang kita mau terjemahkan sedikit kata Pak Kahar Musakar.
dalam salah satu bukunya itu konsep tata negara. Ya. Di situ disebutkan li ta'arafu, supaya kita saling kenal antara satu dengan lain. Bukan kenal nama, bukan kenal jenis, tapi kenal status. Li ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Bukan laki-laki kenal perempuan, bukan perempuan kenal laki-laki. Bukan kenal namanya, bukan kenal pribadinya, kenal statusnya masing-masing. Saya sebagai seorang suami berarti saya pemimpin. Saya sebagai seorang ibu berarti saya harus dipimpin. Maka kapan masing-masing kenal statusnya, insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sulit kalau kita tidak saling mengenal status. Padahal Pak Kahar menyatakan insya Allah, ini konsep tata negaranya Pak Kahar ini. Itu dalam ayat itu. Saling kenal. Rakyat mengenal dirinya sebagai rakyat dan tahu pemimpinnya. Pemimpin tahu dirinya sebagai pemimpin dan tahu rakyatnya. Maka tidak akan terjadi penganiayaan dan tidak akan terjadi pembangkangan. Demikian juga dalam rumah tangga. Saya kira mungkin hal ini yang bisa kita lakukan sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya ini batu sebenarnya, alhamdulillah, cuma mungkin izin Allah kemarin tidak keluar suara ini.